Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dalam kuliah teori relativitas khusus yang saya ampu, yaitu tentang materi ekivalensi massa dan energi atau kesetaraan massa dan energi dalam relativitas khusus. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang transformasi Lorentz, di mana transformasi Lorentz itu adalah alih ragam ruang waktu yang sifatnya mendasar dalam teori relativitas khusus dari kerangka acuan yang satu yang bergerak dengan kecepatan tertentu terhadap kecepatan kerangka acuan yang lain. Baik, kita juga sudah pernah belajar tentang aplikasi dari transformasi Lorentz, baik itu dalam penerapannya dalam relativitas khusus, yaitu konsep tentang kinematika. Kita sudah pernah menurunkan kecepatan, percepatan, termasuk juga belajar tentang massa dalam bentuk relativistiknya dengan menggunakan transformasi Lorentz. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencari yaitu aplikasi atau penerapan dalam kasus dinamika. Kita sudah pernah pada pertemuan sebelumnya membahas tentang gaya. Kita aplikasikan dengan transformasi Lorentz, kemudian kita sudah belajar tentang momentum dalam bentuk relativitas khusus menggunakan transformasi Lorentz. Oke, pertama membahas tentang kesetaraan energi dan massa. Kita mulai dari persamaan energi, di mana persamaan energi itu yang kita tahu sebanding dengan usaha, ya, karena satuannya sama, sebanding dengan energi kinetics, atau dengan kata lain kita sering mengatakan bahwa energi kinetik itu, perubahan energi kinetik itu sebanding dengan usaha. Maka di sini kita tuliskan bahwa energi kinetik di sini adalah dt bentuk diferensial, kemudian energi kinetik itu sebanding dengan usaha tadi, di mana usaha itu perkalian gaya dengan displacement, ya, perpindahan, dan dot product di sini antara gaya dengan perpindahan. Kemudian sementara perpindahan itu bisa kita ubah bahwa perpindahan itu sebanding dengan kecepatan dikalikan dengan waktu, seperti pada persamaan ini, ya, dalam bentuk dot products. Kemudian gaya bisa kita ubah dalam bentuk momentum, di mana gaya itu sebanding dengan perubahan momentum terhadap waktu. Maka F di sini kita ganti dengan dp per dt, di mana p-nya itu adalah mv, dan di sini tetap perkaliannya dot products. Kemudian dt sesama dengan dt di sini bisa saling menghabiskan, sehingga nanti dapatlah dmv dot v. Nah, kemudian bentuk diferensial di sini dia bisa mengenai masing-masing besaran di sini, atau partial diferensial, ya, sehingga nanti kita dapatkan diferensial terhadap massanya, kemudian nanti terhadap v-nya, sehingga nanti kita dapatkan bentuknya seperti ini di persamaan selanjutnya, yaitu kena ke m dulu, sehingga nanti dapatnya dm v dot v, kemudian yang selanjutnya kena ke v-nya, sehingga nanti m-nya keluar dv dot v. Nah, kita sementara tahu bahwa v dot v itu adalah v kuadrat, sehingga di sini dituliskan dm v kuadrat atau v kuadrat dm, sementara suku yang ini tetap dalam bentuk dot product, dan hasil dot productnya ini apabila vektornya searah, maka vektor satuannya satu, sehingga menjadi persamaan yang di bawahnya v kuadrat dm, kemudian ini v dv, dengan asumsi bahwa v-nya dan dv vektornya memiliki arah yang sama atau sejajar searah.
Nah, oke, kemudian disebut dengan persamaan 16.1. Selanjutnya kita tahu bahwa bentuk transformasi Lorentz untuk massa seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu massa itu sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau biasa ditulis sebagai M0 dikalikan gamma, di mana gamma itu sama dengan seperakar ini. Nah, dari persamaan ini luas kiri dan luas kanan kita kuadratkan ya. Setelah kita kuadratkan, kemudian nanti dikalikan silang sehingga nanti dapatlah persamaan yang di bawah ini. Nah, kalian semua bisa menuliskan oret-oret ya, bisa mencobanya dengan mengkuadratkan luas kiri dan luas kanan, kemudian nanti dikalikan silang, disederhanakan, dapatlah persamaan ini. Nah, dari persamaan ini kemudian kita ambil bentuk diferensialnya, yaitu diturunkan terhadap massa dan kecepatannya. Maka dari persamaan ini kalau kita ambil bentuk diferensialnya, maka menjadi 2m dm. Di sini c-nya kuadrat tetap karena c itu konstan, tidak kena keturunan. Kemudian di sini ada m kuadrat v kuadrat. Kalau kita ambil diferensialnya, maka ada jumlahan diferensial parsial di sini. Yang pertama, ketika dia kenanya ke m, maka jadilah 2m dm v kuadrat atau yang suku yang ini. Kemudian kalau dia kenanya yang ke v, maka nanti jadi 2v dv m kuadrat atau 2m kuadrat v dv. Sementara suku yang ini bentuk diferensialnya 0 karena M0 itu konstan massa diam, kemudian C-nya itu juga konstan sebagaimana dalam prinsip relativitas Einstein yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dari persamaan ini kemudian kita ambil persamaan ini kita bagi dengan 2M. Kalau kita bagi dengan 2M di sini, setiap suku di sini kita bagi dengan 2m, maka kita dapatkan persamaan yang di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu, maka kita bisa membandingkan persamaan ini, yaitu persamaan 16.2 dan persamaan 16.1, di mana persamaan 16.1 yang luas kanan itu sama dengan persamaan 16.2 di yang luas kanan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa dt di sini itu sama dengan c kuadrat dm, atau ditulis di persamaan 16.3. Nah, dt di sini seperti yang saya sampaikan bahwa di awal bahwa T ini adalah energi kinetik atau total energi kinetiknya. Kemudian kalau kita integralkan luas kiri dan luas kanan dengan syarat batas T-nya katakanlah 0 sampai T, kemudian massanya M0, massa diam, dan sampai ke M. Oke, M0 di sini, massa diam di sini maksudnya adalah massa dari partikel tersebut terhadap kerangka acuan tertentu di mana dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, kemudian kalau kita integralkan, maka dapatlah nanti ini T, kemudian yang ini integralnya adalah M min M0 C kuadrat. Nah, kemudian M ini bisa kita ubah sebagaimana transformasi Lorentz untuk massa di materi sebelumnya, yaitu diganti dengan gamma M0 tadi di atas tadi. Nah, ini M sama dengan M0 kali gamma atau seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini diganti sehingga nanti dapat gamma min 1 M0 C kuadrat. Nah, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk lengkapnya, T itu sama dengan M0 C kuadrat, kemudian nanti gamma dituliskan, ini gamma kita tuliskan di sini min 1 seperti ini. Ini bentuk detailnya dari gamma kita ganti dengan seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita aproksimasi, yaitu untuk kecepatan yang rendah. Artinya kalau V ini saya masukkan kecepatan yang jauh lebih kecil dibandingkan C kuadrat, maka V kuadrat dibagi C kuadrat itu nanti mendekati 0. Kalau dia mendekati mendekati 0, ini bisa kita
yang menarik di sini bisa kita aproksimasi ya. Jadi tidak langsung dimasukkan di analisis V-nya kecil dibagi ini kemudian nanti jadi 0, tidak. Maka nanti bagian suku yang ini kita pakai aproksimasi dengan bentuk polinomialnya. Nah, di beberapa kesempatan sebelumnya kita sudah pernah menurunkan bagaimana atau mencari bentuk polinomial dari seperakar atau 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkatnya setengah ini. Yaitu caranya dengan memisalkan bentuk polinomialnya ya, semisal A0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 dan terusnya. Kemudian kita cari nilai A0, A1 dan A2 nya dengan menggunakan syarat batas untuk V sama dengan 0, sehingga dapatlah nanti bentuk polinomialnya, polinomialnya seperti bentuk persamaan ini. Jadi kalian bisa coba mencari sendiri bagaimana cara mencari bentuk polinomial dari ini. Hasilnya seperti ini. Nah, yang menarik di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk kasus energi total relativistik ini, untuk aproksimasi V yang sangat kecil ya, V yang sangat kecil bisa kita tuliskan dalam bentuk aproksimasi bentuk polinomialnya ini. Maka kalau kita misalkan ambil 2 suku saja sebagai untuk mencari nilai hitungnya, kita asumsikan ngambil 2 suku, maka yang menarik nanti 1 di sini dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian di sini ada setengah V kuadrat per C kuadrat. Kalau ini dicoret, sini dicoret, maka nanti dapatlah setengah M0 V kuadrat. Nah, ini sesuatu hasil yang menarik bagi kita. Kenapa menarik? Karena untuk aproksimasi V yang sangat kecil kita dapatkan bentuk setengah MV kuadrat T-nya, energi kinetiknya, dan ini sesuai dengan hasil klasik. Artinya apa? Artinya bahwa transformasi Lorentz untuk kasus energi kinetik ini, ketika kita aproksimasi bentuk transformasinya untuk kecepatan yang sangat rendah, maka harus kembali ke bentuk energi kinetik dalam kasus klasik, hasil klasik. Baik, dari persamaan 16.4 di atas sebelumnya, jadi ini bukti bahwa relativitas khusus itu juga mengcover mekanika klasik. Nah, dari persamaan 16.4 di sini, kalau kita tuliskan detail lagi, di sini kita dapatkan 16.6. Ini sama dengan bentuk yang atas tadi ya, hanya memindahkan yang negatif M0 C kuadrat ini ke ruas kiri, sehingga dapatlah persamaan 16.6 ya. Nah, kita tahu bahwa MC kuadrat di sini itu adalah energi total ya, energi total itu diperoleh yaitu dengan menjumlahkan energi kinetik ditambah dengan energi diamnya, atau biasanya disingkat MC kuadrat itu dengan E, yang kemudian kita sering mengenal atau mendengar familiar dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu E sama dengan MC kuadrat, sebagaimana itu adalah temuan dari Albert Einstein. Nah, ini relasinya bahwa energi total itu sama dengan energi kinetik ditambah energi diamnya. Ya, kemudian perbandingan antara energi T, energi kinetik tadi sebelumnya di persamaan sebelumnya, energi kinetik relativistik dengan energi kinetik di klasik ditunjukkan pada gambar 16.1, di mana ini adalah kurva untuk T yang relativistik tadi, yaitu T relativistik ini persamaan 16.5, kemudian bentuk energi kinetik untuk klasik setengah MV kuadrat bisa dituliskan atau bisa digambarkan dengan kurva ini. Jadi ada perbedaan gap antara keduanya.
atau dengan bahasa sederhana artinya energi kinetics ditinjau dari kerangka diam itu akan berbeda dengan energi kinetics yang ditinjau dari kerangka yang bergerak. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke subbab 1.17 yaitu kaitan antara energi dan momentum. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang momentum di pertemuan sebelumnya. Kemudian di poin 1.16 kita sudah bahas tentang energi, transformasi untuk energi. Maka di subbab selanjutnya kaitan antara keduanya. Kita ketahui bahwa energi, total energi tadi E tadi itu dituliskan dalam bentuk gamma M0C kuadrat sebagaimana persamaan 16.8 ini. Ya. E itu sama dengan gamma M0C kuadrat atau E itu sama dengan MC kuadrat, di mana M-nya itu diganti M0 gamma atau gamma M0. Jadi persamaan 17.1. Sementara momentum di pertemuan sebelumnya P itu dituliskan sebagai M kali V, di mana M-nya itu diubah dalam bentuk relativistiknya atau apabila sudah ditransformasi Lorentz, yaitu M itu diganti dengan gamma M0 kemudian dikalikan kecepatan. Kalau misalkan P-nya ini saya kali ruas kiri ini saya kalikan C, maka ruas kanan juga sama dikalikan C, maka jadinya PC sama dengan gamma M0 VC. Kemudian kita bisa mencari relasi apabila persamaan 17.1 E-nya itu dikuadratkan kemudian dikurangi dari P kuadrat C kuadrat ini. Jadi ini kita kuadratkan ruas kiri, ruas kanan juga dikuadratkan, nanti ini juga ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Apabila dikurangi, yaitu E kuadrat dikurangi dengan P kuadrat C kuadrat, maka sama dengan mengurangi ini kuadrat dikurangi dengan bentuk ini kuadrat atau dituliskan dalam persamaan ini. Nah, kemudian karena ini C-nya pangkat 4, ini C kuadrat, bisa kita keluarkan C pangkat 4-nya, kita keluarkan dari kurung ini sehingga jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat, dimana 1 min V kuadrat per C kuadrat itu kan dia sama dengan sepergamma kuadrat, karena di awal tadi bahwa gamma itu adalah seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau gamma kuadrat itu sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Artinya ini saling menghilangkan, ruas ini saling menghilangkan, sehingga nanti hasilnya adalah tinggal M0 kuadrat C pangkat 4 atau dalam bentuk M0 C kuadrat pangkat 2. Sehingga selisih atau relasi kaitan antara E dengan P bisa dituliskan dalam bentuk ini, E kuadrat min P kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 C kuadrat dikuadratkan atau sama dengan E0 kuadrat, yaitu massa diam dalam kuadrat. Nah, begitu juga kita bisa mencari, kalau tadi momentum untuk yang dibahas di sini energi momentum dari sebuah partikel ya, dari sebuah partikel. Kemudian untuk poin 1.18 kita bisa mencari kaitan momentum energi, yaitu untuk kasus foton atau cahaya. Baik, kita tahu bahwa momentum dari sebuah partikel ya yang bergerak dengan kecepatan v itu bisa ditulis sebagai P sama dengan mv, atau M itu bisa kita ganti dengan, kita tadi dapat bahwa energi total E itu sama dengan mc kuadrat, berarti M sama dengan E dibagi C kuadrat, maka M ini saya ganti dengan energi relativistik Einstein tadi, yaitu E per C kuadrat seperti bentuk ini. Kemudian sebuah foton ya dalam teori kuantum maupun fisika modern kita tahu bahwa energi foton itu adalah tetapan Planck dikalikan dengan frekuensi. H itu tetapan Planck, V di sini itu adalah frekuensi, dan C adalah kecepatan
cahaya, sehingga kita dapat bahwa momentum itu energi dibagi dengan C kuadrat tadi. Ini bentuk momentumnya. Momentum itu sama dengan E per C kuadrat dikalikan V. Maka karena kita tahu bahwa E itu sama dengan H nu di sini ya, maaf bukan V tapi nu. Untuk kasus foton, bahwa kecepatannya sini diganti dengan kecepatan cahaya C, maka di sini V diganti C, kemudian saling menghilangkan C kuadrat, sini C saling menghilangkan, sehingga nanti jadi E per C gitu. Baru nanti E nya dimasukkan H nu. Nah, kita tahu bahwa nu di sini dibagi dengan C, maka itu kaitannya dengan panjang gelombang atau seperpanjang gelombang, sehingga P-nya itu menjadi H per lambda panjang gelombang. Atau dengan kata lain, dari persamaan sebelumnya tadi, ketika ini sudah dicoret tadi, jadi V diganti dengan C untuk kasus cahaya, maka nanti E per C atau E itu sama dengan P dikali C. Nah, ini untuk momentum dan energi untuk kasus cahaya dalam teori relativitas. Dari penjelasan ini ada beberapa poin yang menarik di sini, yaitu dari persamaan 17.3. Dari persamaan ini, apabila kita lihat bahwa apabila untuk kasus foton tadi E sama dengan PC, kemudian kita masukkan ke persamaan ini, maka nanti E kuadrat berarti nanti dapatnya P kuadrat per C kuadrat. Ini untuk kasus foton, sehingga nanti P kuadrat C kuadrat dikurangi P kuadrat C kuadrat, artinya sama dengan 0, sehingga di sini E 0 nya itu sama dengan 0. Nah, kita juga tahu bahwa partikel yang bergerak dengan kecepatan cahaya C ya, itu nilainya 0. Contohnya adalah proton dan neutrino. Atau bisa kita simpulkan bahwa begini. Jadi ini untuk kasus kaitan energi dan momentum untuk partikel secara umum. Kemudian ini kita dapat relasi untuk foton. Nah, apabila kita nanti masukkan kasus foton, partikel ini diganti dengan kasusnya sekarang foton, maka kita dapat bahwa E0 nya itu sama dengan 0. Artinya bahwa partikel apapun yang dia kecepatannya seperti foton, yaitu kecepatan cahaya ya, maka dia nilainya selisih antara energi E kuadrat min P kuadrat C kuadrat itu sama dengan 0 untuk kecepatan tinggi atau mendekati kecepatan cahaya. Baik, demikian untuk materi kali ini. Kita sudah bahas dari poin 1.16, 1.17 dan 1.18. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk materi-materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.